Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Suri Syedevaniani. Saya berasal dari kelas 12-7. Di sini saya akan membuat tugas akhir matematika saya yang mengambil materi membahas tentang lingkaran. Di sini saya akan menganalisis sedikit apa itu lingkaran, bagian-bagiannya, serta saya akan menjelaskan sedikit rumus dari sudut pusat lingkaran dan panjang busur lingkaran. Jadi, simak videonya. Di sini saya akan membahas tentang lingkaran. Lingkaran sendiri itu apa sih? Jadi, kita tulis di sini ya. Lingkaran itu Jadi, apa itu lingkaran? Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Nah, yang dimaksud titik tertentu adalah titik pusat. Ini yang berarti titik pusat. Yang dimaksud titik-titik yang berjarak sama adalah jari-jari. Nah, di sini saya akan menggambarkan lingkaran dan saya akan bikin unsur-unsur dalam lingkaran itu ada apa aja. Di sini saya akan menggunakan uang logam sebagai contoh sederhana bikin lingkarannya ya teman-teman. Jadi, analisis pertama itu AB adalah diameter. Jadi, bentuknya D. Jadi, di sini AB sendiri itu dari jarak sini ke sini itu merupakan diameter. Jadi, kita tulis di sini ya. Diameter. Jadi, titik A lalu ke B itu merupakan diameter. Titik OA, OB, dan OC adalah jari-jari. Jadi istilahnya seperti ini ya. A ke O ke B, maupun O ke C itu merupakan jari-jari atau bisa dibentuk dalam bentuk R. R itu jari-jari, diameter itu bentuknya D. Nah, yang dimaksud dengan tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. AB dan CD merupakan tali busur. Jadi ini guys, ini tali busurnya.
Oke. Yang keempat, apotema adalah jarak terpendek dari pusat O ke tali busur. Nah, jadi AO merupakan apotema. Jadi ini tali busur. Yang terakhir, belum ya. Jadi tembereng adalah daerah yang di dalam lingkaran dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi tembereng tuh seperti ini teman-teman. Jadi daerah yang ada di dalam lingkaran ini yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini yang diakhir itu merupakan tembereng. Selanjutnya, yang dimaksud juring itu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Jadi juring itu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Jadi yang diarsir ini merupakan juring kecil. Nah, yang tidak diarsir itu merupakan juring besar. Jadi kita masuk ke contoh soalnya ya. Cari panjang busur lingkaran ya. Jadi kita langsung panjang busur lingkaran. Ini saya mengambil materi dari kelas 12 semester 1 yang sudah pernah diajarkan oleh Bu Enda. Jadi, panjang busur sendiri mempunyai rumus sudut pusat per 360 derajat kali keliling lingkaran. Jadi atau bisa kita singkatnya seperti ini. A sama dengan per 360 kali 2 PR. Jadi kalau ini tuh artinya pi itu sendiri bisa angkanya 22/7 atau 3,14. Kita bikin atau aja, atau 3,14. Oke, jadi kita langsung aja ke contoh soal dari panjang busur lingkaran. Oke, soal pertama, diketahui sebuah busur lingkaran memiliki jari-jari 7 cm dan besar sudut pusatnya adalah 90 derajat. Tentukan, maaf ya teman-teman kalau misalkan agak miring atau gimana. Tentukan panjang busur lingkaran tersebut. Nah, kita langsung jawaban langsung ke rumusnya aja ya. Jadi kita singkat panjang busur sendiri A atau merupakan sudut pusat per 360 derajat 2 PR. Jadi sudut pusatnya itu 90
derajat. Jadi kita turunin yang A ini jadi 90 derajat per, kita turunin lagi yang ini 360 derajat pakai 2 PR. Jadi kita langsung masukin aja jari-jarinya. Jadi karena dia jari-jarinya 7 cm, karena bisa dibagi sama 22/7, jadi kita pakainya 22/7 ya. 7. Jadi mungkin kita bisa langsung coret aja. A few moments later. Oke, lanjut teman-teman. Jadi ini 90 bagi 360 itu 1/4. Karena ini udah dibagi, jadi hasilnya udah habis. Jadi kita masukin aja 2 kali 2-2-nya ya. 2. Nah, jadi ini juga bisa dicoret jadi 2. Jadi 22 bagi 2 hasilnya 11 cm. Nah, jadi panjang busurnya adalah 11 cm. Jadi kita habisin dulu ini, baru nanti sisanya 22 ini bagi dengan 2. Jadi hasilnya 11 cm. Jadi panjang busurnya itu 11 cm. Lanjut untuk soal kedua. Yaitu kita akan mencari rumus dari luas juring lingkaran. Jadi kita mau mengambil contoh soal dari luas juring lingkaran. Jadi kita tulis dulu ya, luas juring lingkaran. Jadi luas juring lingkaran ini memiliki rumus seperti ini. Luas juring sama dengan sudut pusat kali luas lingkaran per 360 di bagian sudut pusatnya. Jadi kalau misalkan kita singkat, itu bisa jadi seperti ini. 50 derajat PR kuadrat. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kita langsung aja ke contoh soalnya. Sebuah triplek berbentuk lingkaran diketahui memiliki diameter sebesar 14 cm dan sudut pusatnya yaitu 45 derajat. Nah, jadi ditanyanya tentukan luas juring dari papan tersebut.
Jadi langsung jawab aja ya. Jadi kita tahu luas juring itu sudut pusat per 360 derajat dikali luas lingkarannya. Luas lingkarannya pi r kuadrat. Nah, jadi langsung aja. Diameternya itu 14 cm. Oke, jadi kita tulis ini diameternya itu 14 cm. Jadi kita jabarin dulu ya. Terus jari-jarinya itu 7 cm. Oke. Sudut pusatnya itu 45 derajat. Nah, dari mana kita bisa tahu 7 cm itu jari-jarinya? Karena jari-jari ini 2 kali diameter. Jadi hasil dari sini. Jadi 14 itu 7 itu bisa ngasilin dari 14. Jadi luas juringnya yaitu kita masukin rumusnya dulu ya. Sudut pusat per 360 derajat kali pi r kuadrat. Jadi 45 derajat sudut pusatnya per 360 kali 22 per 7. Karena pi r kuadrat dan jari-jarinya 7, jadi 7 kali 7. Oke. Jadi hasilnya ini habis 45 dibagi 360 1 per 8 kali 22 dikali 7. Jadi hasilnya 154 per 8. Jadi 22 dikali 7 itu sama dengan 154. Jadi 154 ini dibagi 8. Jadi hasilnya itu koma ya teman-teman. 19,25. Oke. Jadi luas juring dari papan tersebut adalah 19,25. Jadi mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai lingkaran, bagian-bagian unsur-unsur lingkarannya, beserta contoh soal dari yang pernah dipelajarin, yaitu tentang busur lingkaran dan luas juring lingkaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga contoh soal dan pembahasan dari saya mudah dimengerti dan sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.